Kamu udah siap, Tok? Tanyaku, begitu melihat Minto yang masih terduduk dengan pandangan menatap ke arah rimbunan semak belukar. Sebenarnya apa sih, Tok, yang udah kamu alami? Tanyaku kembali di antara wajah Minto yang terlihat bingung. Zak, mungkin aku akan kalian anggap gila atau mengada-ada. Gadis dari awal aku memasuki semak belukar ini, perasaanku udah gak enak. Dan apa yang aku rasakan itu terbukti ketika aku melihat sesuatu di saat aku ingin menyelesaikan buang hajat. Hah? Kamu melihat apa, Tok? Tanya Indra, seraya menyerahkan sebatang rokok yang telah tersulutkan kepada Minto. Kini begitu mendapati rokok tersebut, terlihat Minto menghisap rokok tersebut dengan dalam, lalu menghembuskan asapnya ke udara. Awalnya aku berpikir suara yang timbul di antara rimbunan semak belukar yang berada tepat di hadapanku adalah suara yang disebabkan oleh angin atau binatang malam lainnya. Tapi di saat aku mencoba untuk memastikan bahwa apa yang telah aku duga itu emang benar, di antara perkataannya yang kini terhenti, terlihat Minto kembali menghisap rokoknya dalam lalu menghembuskannya. Aku melihat seekor ular besar yang tengah berjalan di rimbunan semak belukar. Ular itu sangat besar. Andai aku harus menggambarkannya dengan kata-kata, badan ular tersebut sebesar batang pohon kelapa dengan sisinya yang berwarna hitam, ujar Minto, dan berbalas dengan keterkejutanku, Indra dan Mas Dikin. Apa mungkin ya, Zak, kalau ular yang telah aku lihat itu adalah penung? Menurutku itu hanya ular piton biasa, Tok. Udahlah, kamu jangan berpikir yang aneh, karena menurutku udah menjadi hal yang biasa jika kita menemui hewan-hewan buas seperti itu di kawasan hutan seperti ini, ucapku memotong perkataan Minto. Kamu bisa ngomong seperti itu, Zak, tapi aku gak akan bisa berkata seperti itu, karena di saat itu aku melihat mata dari ular tersebut menatapku dengan sorot matanya yang tajam. Dan intinya, aku merasa kalau ular yang telah aku lihat itu bukanlah ular biasa seperti ular pada umumnya. Kini begitu mendapati perkataan Minto tersebut, terlihat Indra dan Mas Dikin mengarahkan pandangannya pada rimbunan semak belukar. Dan yang paling gak masuk akal lagi, Zak, aku melihat ular tersebut seperti mengenakan mahkota di kepalanya, ujar Minto, seraya menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Ya udahlah, kalau kalian emang merasa takut karena kejadian ini, sebaiknya kalian tunggu di sini aja, biar aku yang melanjutkannya sendiri, ucapku seraya hendak melangkah meninggalkan semak belukar. Jangan edan kamu, Zak, aku tetap ikut. Selepas dari perkataan Indra tersebut, aku dan Indra kini beranjak pergi meninggalkan semak belukar guna menaiki susunan anak tangga. Dan tidak berselang lama kemudian, terlihat Minto dan Mas Dikin menyusul keberadaan kami yang telah menaiki anak tangga. Rasa dingin, letih, dan lapar yang kami rasakan saat ini kini seakan berjalan seirama dengan pergerakan waktu yang mengantarkan malam berjalan menuju ke titik puncaknya. Dan kini di antara rasa lelah yang mulai mendera tubuhku ini, ingin rasanya aku menghentikan langkah kaki ini dan berkata menyerah akan sebuah kata pembuktian. Hingga akhirnya di antara rasa lelah yang kami rasakan ini mulai menghadirkan sebuah rasa keberputusasaan. Tanpa sengaja, pandangan mata kami melihat keberadaan sebuah rumah sederhana yang berada jauh di sisi kanan dari keberadaan susunan anak tangga. Mendapati hal tersebut, aku memutuskan mengajak Indra, Minto, dan Mas Dikin untuk menghampiri rumah tersebut. Kok tadi aku nggak melihat ada tanah yang selapang ini ya di sisi jalan? Gumam Minto di antara rasa lelahnya. Bagaimana, ndak? Apa mungkin rumah ini adalah rumah dari orang pintar itu? Tanyaku dan berbalas dengan keterdiaman Indra. Dan kini selepas dari pertanyaanku tersebut, terlihat Indra mengarahkan pandangannya pada rumah tersebut. Hingga akhirnya, di saat langkah kaki kami ini mulai mendekati rumah tersebut, terlihat rumah itu begitu sederhana, layaknya rumah-rumah yang ada di pedesaan yang tertinggal. Ini benar-benar aneh, Zak. Seharusnya tadi kita bisa melihat keberadaan dari rumah ini, ujar Indra
begitu melihat banyaknya cahaya obor yang ada di sekitar rumah. Iya Indra, sebaiknya kita mampir aja dulu untuk membersihkan diri dan menghilangkan rasa lelah ini. Ah, kamu yakin Za? Tanya Indra dan berbalas dengan pergerakanku yang berjalan menghampiri pintu rumah. Dan setibanya aku di depan pintu rumah, nampak terlihat adanya cahaya di dalam rumah. Dan sepertinya cahaya yang telah aku lihat itu adalah cahaya yang berasal dari cahaya lilin. Permisi, sapaku seraya mengetukkan tangan ini pada daun pintu. Dan kini di antara ketiadaan jawaban dari dalam rumah, aku melihat adanya satu bagian jendela dari rumah sederhana ini yang memang sepertinya disengajakan terbuka oleh pemiliknya. Pak, seiring dengan suara Mas Dikin yang terdengar, nampak terlihat Mas Dikin tengah mengarahkan jari tangannya pada seseorang yang terlihat tengah berdiri terpaku dengan pandangannya yang menatap kami. Bukankah orang ini yang tadi bersama dengan orang pintar itu? Tanyaku dalam hati seraya menatap ke arah lelaki kerdil. Dari sorot mata yang diperlihatkan oleh lelaki kerdil tersebut, sepertinya lelaki kerdil itu tidak menyukai akan kehadiran kami ini. Permisi Pak, sapa Minto berusaha untuk mencairkan sikap tidak bersahabat yang diperlihatkan oleh lelaki kerdil tersebut. Siapa kalian? Mau apa? Bentak lelaki kerdil tersebut dengan tiba-tiba, dan apa yang dilakukannya itu kini berimbas pada keterdiaman kami dalam menatap lelaki kerdil tersebut. Siapa kalian? Mau apa kalian? Seiring dengan bentakan kedua yang terucap dari mulut lelaki kerdil, nampak lelaki kerdil itu melemparkan batu yang ada di tangannya ke arah kami. Dol, ada siapa di luar? Selepas dari suara yang terdengar, nampak kehadiran dari seorang pria muda yang keluar dari dalam rumah. Di antara senyuman yang menghiasi wajahnya, aku bisa merasakan adanya rasa nyaman dari senyuman yang diperlihatkan oleh pria muda tersebut. Mungkin jika saat ini yang memandang pria muda tersebut adalah seorang wanita, aku sangat yakin kalau wanita itu akan jatuh hati kepada pria muda yang ada di hadapanku ini. Dan kini dengan memberikan sebuah isyarat tangan, nampak pria muda tersebut meminta agar lelaki kerdil tersebut menjauh. Maafkan Mbak Bendol, dia itu yang menemani dan membantu saya di sini, ujar pria tersebut seraya mempersilahkan kami untuk duduk di teras rumah yang beralaskan lantai kayu. Di mana orang pintar itu? Tanyaku dalam hati dan berbalas dengan senyuman pria muda tersebut. Nanti kamu akan tahu sendiri jawabannya, nak, ucap pria tersebut dan berbalas dengan kebingungan kami, karena memang saat ini kami tidak melontarkan sebuah pertanyaan kepada pria muda tersebut. Kalau boleh tahu, kalian siapa dan apa tujuan kalian ke tempat ini? Tanya pria muda tersebut dengan ramah. Sebenarnya tadi kami mengikuti seorang wanita, Pak, jawabku tanpa berusaha untuk menutupi kejadiannya sebenarnya. Za, sebuah pergerakan dari sikut Minto kini bersarang di lenganku. Sepertinya Minto kini tengah mencoba untuk menahanku dari berbicara jujur. Panggil saya Mbah Wodo saja, silahkan teruskan, ucap pria tersebut seraya melinting rokok jagung. Dan kini di antara lintingan rokok jagung yang telah disurutkan, nampak pria tersebut menghembuskan asap rokoknya ke udara. Wanita itu saya kenal dengan nama Hesti, dan tadi dalam perjalanan saya melihat Hesti membelokkan arah sepeda motornya ke sebuah jalan setapak yang ternyata berujung di rumah Mbah Wodo. Apa yang membuat kamu penasaran untuk mengikutinya? Saya penasaran dengan apa yang dilakukan Hesti di tempat yang tersembunyi seperti ini. Gumam Mbah Wodo dengan suaranya yang berat. Sebelumnya saya mau minta tolong Mbah untuk memberikan izin ke kamar kecil kepada ketiga kawan saya ini. Wajah Mbah Wodo terlihat kembali tersenyum. Oh, silahkan. Di belakang rumah ini ada pancuran dan kamar mandi kecil yang bisa kalian pergunakan. Terima kasih Mbah, ucap Mas Dikin seraya mengajak Indra dan Minto menuju ke belakang rumah. Dan seiring dengan kepergian Indra, Minto dan Mas Dikin ke belakang rumah, terlihat pandangan mata Mbah Wodo menatap tajam ke arahku. Saya mengenal kamu, sangat mengenal kamu. Coba kamu perhatikan ini, ucap Mbah Wodo seraya menggerakkan telapak tangannya di depan wajahnya secara turun naik. Entah
apa yang tengah aku lihat saat ini adalah karena efek dari rasa lelah yang aku rasakan. Yang pasti saat ini, aku melihat pergerakan dari tangan Mbah Wodo yang semula bergerak cepat, terlihat mulai bergerak secara perlahan. Dan di antara pergerakan tangannya tersebut, wajah Mbah Wodo mulai berganti-ganti rupa. Dan yang membuat aku terkejut atas pergantian rupa di wajah Mbah Wodo tersebut adalah munculnya wajah orang pintar dan juga wajah dari orang tua yang dulu pernah aku temui sewaktu keberangkatanku menuju ke Jawa Timur. Ini nggak mungkin, gumamku dalam hati, seraya menyangkal atas apa yang telah aku lihat saat ini. Dan kini, di antara rasa terkejut yang masih aku rasakan, Mbah Wodo nampak menghentikan pergerakan tangannya. Dan di saat Mbah Wodo menghentikan pergerakan tangannya tersebut, wajah Mbah Wodo terlihat kembali berubah ke wajahnya yang semula. "Kamu? Ilmu sihir apa yang baru saja kamu tunjukkan kepada saya?" kataku dengan rasa geram. Begitu kini aku mengetahui bahwa sosok pria muda yang ada di hadapanku ini adalah sosok yang sama dengan orang pintar dan kakek tua yang telah aku temui di kereta. "Sekarang kamu sudah tahu jawabannya kan? Atas pertanyaan kamu tadi," ucap Mbah Wodo dengan sorot matanya yang terlihat tajam. "Kalau saya boleh tahu, sebenarnya ini tempat untuk apa?" tanyaku seraya membalas tatapan tajam yang terpancar dari kedua bola mata Mbah Wodo. "Di mana kamu tinggalkan harimau pendamping kamu itu?" jawab Mbah Wodo dan balik bertanya kepadaku. "Dari awal sudah saya bilang, saya nggak mengerti dengan maksud perkataan kamu itu, Mbah. Jangan berlagak bodoh, nak. Kamu pikir kamu bisa membodohi saya?" ucap Mbah Wodo dengan pandangan menatap ke pepohonan besar yang berada di sekeliling rumah. Dan kini di antara keterdiamannya, terlihat mulut Mbah Wodo bergerak-gerak seperti seseorang yang tengah berbicara dengan sesuatu. "Apapun maksud dari perkataanmu itu, saya nggak merasa mempunyai masalah, apalagi mencari masalah denganmu," ujarku di antara rasa emosi yang kini mulai bersemai di hatiku ini. "Saya hanya nggak suka ada pendatang dari wilayah lain masuk ke wilayah saya dengan membawa pendamping. Benar-benar terkesan menantang," kata Mbah Wodo. "Sekali lagi saya bilang, saya nggak mengerti dengan maksud dari perkataan kamu itu," kataku. "Sekarang kau telah memasuki wilayah saya, dan di tempat ini saya akan bertanya kepada kau, apakah kau masih menyangkal akan kekuatan dari sesuatu yang selama ini kau bilang dengan sesuatu yang klinik?" Kekuatan? Percayalah, walau saat ini saya sudah melihat sendiri bahwa sampean, Mbah Wodo, bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi hal tersebut enggak dengan serta-merta membuat aku berpikir kalau saat ini aku telah melihat sebuah bentuk dari kekuatan alam gaib. Karena aku yakin pasti akan ada jawaban yang masuk akal dari apa yang telah kamu lakukan itu. "Oh begitu." Terlihat Mbah Wodo kembali melinting rokok jagungnya. "Saya memaknai perkataan kamu itu seperti sebuah tantangan atau keinginan membuktikan," ujar Mbah Wodo seraya menyulutkan lintingan rokok yang telah selesai dilinting. "Bah, sekali lagi saya bertanya, sebenarnya ini tempat apa?" tanyaku dengan rasa penasaran atas fungsi dari rumah Mbah Wodo ini. Karena sangatlah tidak mungkin jika Hesti ke tempat ini tanpa maksud dan tujuan tertentu. Dan kini di antara keterdiaman Mbah Wodo yang tidak menjawab pertanyaanku tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara tawa wanita yang entah terdengar dari mana. Mendapati hal tersebut, aku segera mengarahkan pandangan ini ke posisi di mana Mbah Wodo mengarahkan pandangannya. Dan di saat kini aku tengah mengarahkan pandangan pada objek pandangan yang tengah ditatap oleh Mbah Wodo, aku merasakan seperti ada juntayan rambut yang tersentuh oleh wajahku ini. Mendapati hal tersebut, kini secara refleks aku langsung mengibaskan tangan ini pada sesuatu yang tidak terlihat oleh pandangan mataku ini. Sepertinya Mbah Wodo ini tengah berniat melakukan sesuatu kepadaku. Gumamku dalam hati seraya menatap sebuah obor yang berada tepat di depan rumah. Dan kini tanpa adanya angin yang berhembus di sekitar rumah ini, aku melihat nyala api di obor tersebut nampak bergoyang-goyang, layaknya sebuah nyala api yang tengah digoyang oleh hembusan angin yang cukup kencang.
Dan kini setelah beberapa saat aku terpaku dalam keanehan ini, aku melihat nyala api dari obor tersebut perlahan mulai mengecil. Hingga akhirnya di saat nyala api yang ada di obor tersebut mulai bertambah mengecil, bahkan nyaris padam, aku seperti melihat adanya bayangan hitam yang tengah berdiri tegak di antara pepohonan besar yang ada di depan rumah. "Sadar, Za, kamu gak boleh terpengaruh oleh sihir Mbah Wodo keparat ini," gumamku dalam hati seraya mencoba untuk berpaling dari bayangan hitam tersebut. Tapi kini semakin aku mencoba untuk berpaling dari bayangan hitam itu, bayangan hitam itu seperti menjadi magnet yang membuat pandangan mataku ini kembali terarah kepada bayangan hitam. Hingga akhirnya di saat bayangan hitam itu mulai membentuk suatu wujud yang tinggi besar, aku melihat keberadaan kaki dari bayangan hitam tersebut nampak berbulu lebat layaknya seekor monyet. "Za!" Seiring dengan suara teriakan yang terdengar dari samping rumah, kini pandanganku yang semula tengah memandang ke arah bayangan hitam perlahan mulai teralihkan pada sosok Minto, Indra, dan Mas Dikin yang terlihat tengah berlari menuju ke arah aku dan Mbah Wodo. "Mampus aku, Za. Sial banget aku malam ini," ucap Minto sambil berusaha mengatur nafasnya. Dan kini begitu mendapati perkataan Minto tersebut, pandanganku kembali terarah pada tempat di mana tadi aku telah melihat keberadaan sosok dari bayangan hitam yang menyerupai seekor monyet besar. "Di mana makhluk itu?" tanyaku dalam hati, dan berbalas dengan senyuman Mbah Wodo yang seperti tengah mengejekku dengan sebuah pertanyaan. "Masihkah aku meragukan atas keberadaan dari kekuatan alam gaib? Kamu kenapa, Za?" tanya Indra begitu memperhatikan aku yang tengah memandang ke arah wajah Mbah Wodo. Aku gak kenapa-napa, Indra. Justru aku yang mau bertanya kepada kalian. Kalian itu kenapa?" jawabku dan balik bertanya kepada Indra. Tapi pertanyaanku ini justru berbalas dengan gerutuan Minto yang belum terhenti terucap dari mulutnya. "Salahku apa ya? Kenapa aku terus yang sial? Benar-benar malam terkutuk." Selepas dari perkataan Minto tersebut, aku melemparkan bungkusan rokok yang tersimpan dalam saku celanaku kepada Minto sebagai isyarat agar Minto menghentikan gerutunya itu. Sorry, Za. Maaf, Mbah," ujar Minto dibarengi dengan pergerakan tangannya yang meminta maaf kepadaku dan Mbah Wodo. "Kamu kenapa sih emangnya, Tok?" tanyaku di antara senyum mengejek yang mengembang di wajah Mbah Wodo. Dan kini begitu mendapati pertanyaanku tersebut, Minto mulai menceritakan tentang apa yang baru saja dialaminya sewaktu membersihkan diri di pancuran yang terletak di belakang rumah ini. "Padahal saya udah nyoba untuk mencegahnya, Pak, karena saya takut akan terjadi apa-apa. Tapi Pak Mintonya ndak mau denger," ujar Mas Dikin begitu Minto telah mengakhiri ceritanya. "Dasar keras kepala kamu, Tok. Udah tahu penakut tapi sok berani." "Bukan gitu, Ndra. Soalnya saat kamu mandi tadi, aku benar-benar tertarik banget waktu melihat banyak buah kluwek yang berjatuhan di tanah. Dan aku juga mana menyangka, di saat aku hendak mengambil buah kluwek tersebut, tiba-tiba aja buah kluwek itu berubah jadi bola mata," ujar Minto dan berbalas dengan keterdiamanku, Indra dan Mas Dikin. "Maaf, Mbah, apa boleh saya bertanya sesuatu?" Selepas dari permintaan Minto tersebut, terlihat Mbah Wodo menganggukkan kepalanya. "Tadi sewaktu saya berlari karena terkejut melihat bola mata itu, saya seperti melihat adanya segerombolan anak kecil yang hampir bisa dikatakan menyerupai monyet, tengah bermain-main di antara pohon besar yang ada di belakang rumah ini. Apakah Mbah mengetahui tentang makhluk itu?" "Apa yang kamu lihat itu sangat lumrah untuk dijumpai di kawasan hutan seperti ini. Dan jika kamu bertanya tentang makhluk yang telah kamu lihat itu, sebaiknya kamu bertanya sama teman kamu itu. Ya, siapa tahu pemikirannya yang modern itu bisa menjawabnya," jawab Mbah Wodo seraya mengarahkan pandangannya ke wajahku. "Maaf, untuk sekali lagi saya mau tanya, sebenarnya ini tempat apa sih?" Kembali aku mengulang pertanyaanku itu kepada Mbah Wodo untuk kesekian kalinya. Dan andaikan saat ini Mbah Wodo kembali tidak menjawab pertanyaanku itu, kini terlintas di dalam pikiranku untuk memaksa Mbah Wodo mengatakan akan semua yang telah diketahuinya. Cukup lama juga, kini Mbah Wodo terdiam begitu mendengar pertanyaanku itu. Hingga akhirnya, di saat kini aku telah bersiap-siap untuk melakukan sebuah tindakan kepada Mbah Wodo, terlihat Mbah Wodo memberikan tanda
Dia mengisyaratkan bahwa Mbah Wodo akan menjawab pertanyaanku itu. Tempat ini tempat pesugihan, mengalap berkah. Selain itu kalian juga bisa menambah aura kecantikan dan ketampanan di tempat ini. Buset, ternyata bener dugaan gue kalau Hesti. Dra, tegur gue memotong perkataan Indra. Hal ini gue lakuin karena biar bagaimanapun orang yang sekarang ada di hadapan kami ini adalah orang pintar yang telah menuntun Hesti dalam melakukan semua ritual mistis ini. Andai kami saat ini menghakimi Hesti di depan mukanya, dan gue tidak ingin hal itu terjadi, karena di saat ini gue tengah mendapatkan sebuah momen untuk menggali keterangan lebih lanjut dari Mbah Wodo. Andaikan tempat ini tempat pesugihan, mengalap berkah, dan ritual mistis lainnya, apakah bisa kami melihat prosesi ritualnya? Karena sangatlah mudah bagi seseorang untuk berkata, tempat ini tempat angker, atau tempat ini tempat untuk meminta sesuatu. Sedangkan buktinya itu hanya omongan dari orang ke orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan kini selepas gue menyelesaikan perkataan gue itu, terlihat Mbah Wodo mengarahkan sorot matanya yang tajam ke arah kami. Kalian pikir ini untuk tempat main-main? Ujar Mbah Wodo dan berbalas dengan keterdiaman kami. Setiap pengorbanan itu ada nilainya. Dan jika kalian mengharapkan bukti, lantas apa yang bisa saya dapatkan dari kalian? Lebih baik kalian pergi sekarang, karena di sini bukan tempat bagi orang yang hanya pintar berbicara tanpa berani untuk mengorbankan sesuatu. Sebentar, ucapku mencoba menahan kemarahan Mbah Wodo. Apa yang harus saya penuhi untuk bisa mengetahui atau setidaknya membuktikan bahwa yang Mbah Wodo katakan itu memang benar adanya? Apakah kau yakin dan tidak menyesal dengan keinginanmu untuk membuktikan ini semua, Nak Reza? Saya yakin dan gak menyesal, Mbah, karena saya percaya semua yang akan saya lakukan ini pasti gak akan berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan saya. Karena kehidupan saya itu tergantung pada hasil kerja keras saya, Mbah, bukan pada ritual klinik yang akan saya buktikan ini. Jawab gue dan berbalas dengan keterkejutan Indra, Minto, dan Mas Dikin. Kamu siap untuk memenuhi persyaratannya? Saya siap, Mbah. Za, tolong Za, kamu jangan edan, ujar Minto dan Indra hampir berbarengan. Sepertinya Indra dan Minto kini benar-benar merasa khawatir atas keputusan yang telah aku ambil ini. Tolong dipikir-pikir lagi, Pak Reza. Kali ini Mas Dikin mencoba untuk memberikan nasihat. Hanya ini jalan kita untuk mengetahui apa yang telah dilakukan Hesti di tempat ini, dan sekaligus membuktikan kebenaran dari perkataan Mbah Wodo ini. Bisik gue kepada Indra dan berbalas dengan keterdiaman Indra. Mari ikut saya ke dalam, Nak Reza. Ucap Mbah Wodo mempersilahkan aku untuk memasuki rumahnya lalu menuju ke sebuah ruangan. Dan sepertinya ruangan yang kini kumasuki adalah ruangan yang dipergunakan oleh Mbah Wodo dalam menjalankan aktivitas kliniknya. Hal ini bisa terlihat dari keberadaan pernak-pernik yang berhubungan dengan hal yang klinik banget. Dan kini setelah Mbah Wodo mempersilahkan aku untuk duduk bersila, wajah kami kini saling berpandangan di antara keberadaan sebuah meja bulat yang kini menjadi pemisah dari keberadaan kami saat ini. Nah Reza, untuk mahar ritual ini akan memakan biaya yang tidak sedikit. Apakah Nak Reza masih mau melanjutkannya? Tanya Mbah Wodo dan berbalas dengan senyuman kecil yang mengembang di wajahku. Bangsat, udah gue tebak. Pasti ujung-ujungnya hanya sebuah penipuan untuk mencari keuntungan. Gumam gue dalam rasa geram. Bagaimana Nak Reza? Hanya dengan pengorbanan kecil, maka Nak Reza bisa menghilangkan rasa penasaran Nak Reza itu? Sungguh pintar sekali Mbah Wodo ini memberikan aku pilihan di antara rasa penasaran dan rasa keingintahuanku ini. Dan kini selepas aku mendengar perkataan Mbah Wodo tersebut, tanpa berpikir panjang lagi, aku segera berjalan keluar dari dalam ruangan untuk mengambil uang yang aku simpan di dalam tas ransel yang aku letakkan di teras depan. Za, ujar Minto begitu melihat aku di teras rumah. Percayalah Tok, nggak akan terjadi apa-apa terhadap gue. Semuanya ini hanya omong kosong.
dan gue akan membuktikannya kepada kalian malam ini. Tapi Za, udahlah, apapun yang terjadi tolong jangan tinggalkan gue ya, pesan gue kepada Minto. Karena aku merasa khawatir apa yang akan aku lakukan ini bisa saja nantinya akan berpengaruh pada alam bawah sadarku. Seperti apa yang telah aku alami sewaktu orang pintar atau Mbah Wodo melakukan praktek hipnotisnya terhadapku. Za, teriak Indra dan berbalas dengan keterdiamanku dalam memasuki rumah. Hanya ini yang saya miliki, Mbah. Tolong dihitung kembali. Selepas dari perkataan aku tersebut, terlihat Mbah Wodo hanya mengambil selembar uang dari beberapa lembar uang yang aku berikan, lalu meletakkannya di dalam tungku kemenyan. Dan tidak berselang lama kemudian, nampak Mbah Wodo membakar uang tersebut, berikut dengan kemenyan yang telah dimasukkannya ke dalam tungku kemenyan itu. Sebenarnya mahar apa yang harus saya beli, Mbah, sehingga saya harus mengeluarkan uang sebesar yang saya miliki itu? Uang mahar yang kamu miliki itu sebagai pengganti dari beberapa kelopak bunga serta 2 buah ember yang berisikan air, yang semuanya itu akan kamu pergunakan dalam prosesi ritual nanti. Gila, ini benar-benar penipuan. Bagaimana mungkin uang yang gue miliki itu hanya dihargai dengan beberapa kelopak bunga dan 2 buah ember yang berisikan air? Mungkin menurut kamu ini semua mahal, tapi percayalah, untuk mendapatkan semua materi ritual ini tidak semudah yang kau pikirkan. Dan hasil yang akan kau dapatkan nanti akan melebihi semua uang yang kau telah keluarkan ini, ujar Mbah Wodo yang sepertinya Mbah Wodo sudah bisa membaca apa yang ada di dalam pikiranku ini. Setelah berbicara panjang lebar tentang apa saja yang harus aku lakukan dalam proses ini, kini Mbah Wodo terlihat memanggil Mbah Bendol, dan seakan sudah mengerti dengan apa yang harus dilakukannya. Mbah Bendol terlihat pergi dan kembali lagi dengan membawa sehelai kain tanpa jahitan. Apa ini, Mbah? Tanyaku kepada Mbah Wodo begitu menerima kain tanpa jahitan tersebut. Itu kain kafan yang akan kita pergunakan dalam proses ritual ini. Kenapa? Apakah kau takut? Ujar Mbah Wodo dan berbalas dengan keterdiamanku. Ganti pakaian yang kau pakai itu dengan kain kafan ini. Selepas dari perkataannya tersebut, terlihat Mbah Bendol mengajakku ke sebuah ruangan untuk berganti pakaian dengan sehelai kain kafan yang tadi telah diberikan oleh Mbah Wodo. Dan kini setelah pakaian yang aku kenakan telah berganti dengan kain kafan, Mbah Bendol memberikan aku sehelai kain hitam yang harus aku kenakan untuk menutupi mata ini. Ikut saya, ucap Mbah Bendol seraya menarik tanganku untuk berjalan. Dan sepertinya saat ini aku tengah diajak oleh Mbah Bendol untuk keluar dari dalam rumah. Za, kamu mau kemana? Tanya Indra begitu mendapati keberadaanku yang telah keluar dari dalam rumah. Udah Za, hentikan aja semua ini. Sumpah Za, perasaanku ini benar-benar gak enak. Untuk kali ini di antara suara Minto yang terdengar, aku bisa merasakan sentuhan tangan Minto pada bahuku. Dan sepertinya Minto kini sangat berharap agar aku mengurungkan niatku untuk menjalani prosesi ritual ini. Kalian tenang aja, tetap tunggu gue di sini ya, ujarku sambil terus melangkah mengikuti petunjuk arah yang diberikan oleh Mbah Bendol. Jangan lepaskan pegangan saya kalau kamu gak ingin celaka, ucap Mbah Bendol memperingatkanku di antara pegangan tangannya pada pergelangan tanganku. Setelah beberapa saat lamanya, Mbah Bendol mengajakku untuk berjalan. Kini langkah kakiku terhenti di sebuah tempat, di mana di tempat ini Mbah Bendol memintaku untuk melepaskan penutup mata ini. Hingga akhirnya ketika penutup mata ini telah aku lepaskan, aku mendapati diriku ini tengah berada di sebuah tempat di dalam hutan. Kita sedang berada di mana ini, Mbah? Tanyaku kepada Mbah Wodo seraya melayangkan pandangan mata ini ke arah sendang yang berada di antara pepohonan besar. Kamu pergi ke bilik itu sekarang. Di sana sudah saya sediakan 2 buah ember yang berisikan air yang telah tercampur dengan bunga, ucap Mbah Wodo tanpa menjawab pertanyaanku. Dan kini terlihat jari tangan Mbah Wodo kini menunjuk ke arah sebuah bilik kecil yang berada di pinggir sendang. Apakah Mbah Wodo dan Mbah Bendol akan menemani saya selama saya melakukan prosesi mandi ini? Tanyaku, dan berbalas dengan senyuman yang terlihat mengejek di wajah Mbah Wodo. Kamu sendirian. Bila waktunya tiba, nanti saya akan ke bilik itu, jawab Mbah Wodo seraya mengajak Mbah Bendol
pergi meninggalkanku seorang diri. Di antara keberadaan Mbah Wodo dan Mbah Bendol yang kini sudah menghilang dalam kegelapan malam, aku segera berjalan menuju ke bilik yang berada di tepian sendang. Dan entah mengapa, di saat aku melangkah ini, aku seperti merasakan adanya sesuatu yang tengah memperhatikan setiap pergerakanku ini. Hingga akhirnya, setelah aku kini memasuki bilik, nampak terlihat keberadaan dari 2 buah ember yang berisikan air yang bercampur dengan bunga menempati sudut bilik. Mendapati hal tersebut, kini tanpa berkeinginan untuk menunda-nunda lagi akan prosesi ritual yang akan aku lakukan ini, aku segera mengguyurkan air yang ada di dalam ember ke tubuhku dengan menggunakan sebuah gayung batok kelapa yang sepertinya telah dipersiapkan juga oleh Mbah Wodo. Di guyuran air yang pertama, aku sama sekali tidak merasakan adanya keanehan dan keganjilan selain dinginnya air dan aroma wangi yang ditimbulkan oleh bunga. Walaupun saat itu aku mendengar seperti ada suara hewan yang tengah berada di sekitar bilik. Hingga akhirnya, di saat kini aku melakukan guyuran yang kedua dan seterusnya, aku mulai merasakan adanya keanehan. Dan keanehan yang aku temui itu adalah keberadaan suara hewan yang seakan-akan mengikuti setiap guyuran yang aku lakukan. Dan apa yang aku dapati tersebut kini telah membuat aku terpancing untuk menengadahkan kepala ini dalam menatap lebatnya dedaunan dari pepohonan besar yang berada di atas bilik. Aneh, ini aneh. Gumamku pelan di antara pergerakanku yang hendak mengambil cidukan air yang terakhir. Tapi belum sempat gayung yang aku pergunakan ini menyentuh air, aku seperti melihat adanya beberapa sketsa wajah yang tersamar oleh riak air. Tapi walaupun beberapa wajah yang terlihat itu tersamar oleh riak air, entah mengapa kini aku merasa bahwa sketsa wajah yang terlihat itu adalah sketsa wajah dari orang-orang yang mungkin sangat dekat dalam kehidupanku ini. Apa maksud dari semua ini? Tanyaku dalam hati di antara sketsa wajah yang mulai menghilang keberadaannya dari permukaan air. Dan kini, dengan menyimpan sedikit keraguan di hatiku ini, akhirnya aku melakukan guyuran terakhir pada tubuhku ini. Dan di antara guyuran yang aku lakukan tersebut, kini muncul perdebatan di hatiku akan resiko yang mungkin akan terjadi setelah aku melakukan prosesi ritual ini. Wah, persetan, gue yakin apa yang gue lakuin ini nggak akan ada resikonya. Selepas aku melakukan ritual mandi tersebut, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Mbah Wodo, terlihat kini kehadiran Mbah Wodo yang memasuki bilik dengan turut serta membawa nampan bambu kecil yang berisikan 3 buah kelopak bunga. Untuk yang terakhir, ucap Mbah Wodo seraya menyerahkan nampan yang dibawanya tersebut kepadaku. Harus saya apakan kelopak bunga ini, Mbah? Kamu hanya perlu memakannya, jawab Mbah Wodo, dan berbalas dengan pergerakanku dalam memakan ketiga buah kelopak bunga tersebut. Hingga akhirnya, di antara rasa pahit yang kini aku rasakan, aku mulai merasa sulit untuk menghabiskan ketiga kelopak bunga tersebut. Habiskan, ucap Mbah Wodo seraya menepuk-nepuk bahuku. Hingga akhirnya di saat kelopak bunga yang terakhir telah berhasil aku habiskan, entah mengapa kini aku merasa tubuhku ini seperti menjadi lemas. Dan di antara ketidakmampuan kakiku dalam menahan berat tubuh ini, tanpa bisa untuk aku hindari lagi, tubuhku kini terjatuh ke tanah. Dan di antara kesadaranku yang kini berangsur mulai menurun, nampak terlihat keberadaan Mbah Wodo yang tengah berbicara dengan sesuatu yang sangat sulit diterima oleh akal sehatku ini. Ya, saat ini Mbah Wodo tengah berbicara dengan seekor ular besar yang menyembulkan kepalanya di antara dinding bilik. Mbah, gumamku di antara pergerakan Mbah Wodo yang tengah menempatkan beberapa lembar daun besar tepat di hadapan ular tersebut. Dan kini seakan sudah mengerti dengan apa yang harus dilakukannya, ular itu mulai menjilati seluruh bagian daun yang ada di tangan Mbah Wodo. Hingga akhirnya di saat jilatannya yang terakhir pada daun tersebut, terlihat ular tersebut mengarahkan pandangannya ke wajahku.
Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Gumamku kembali seraya menatap kepergian ular besar tersebut meninggalkan bilik. Duduk Nak Reza, duduk, ujar Mbah Wodo dan berbalas dengan kehadiran Mbah Bendol yang memasuki bilik. Dan kini dengan sigapnya, Mbah Bendol membantu aku untuk duduk berhadapan dengan Mbah Wodo yang telah terlebih dahulu duduk bersila di tanah. Ini akhir dari semua prosesi ritual yang telah kamu lakukan ini, ucap Mbah Wodo seraya mengusapkan daun yang ada di tangannya ke wajah dan seluruh tubuhku. Dan setelah Mbah Wodo melakukan hal tersebut, entah mengapa kini aku merasakan rasa lemas yang sedari tadi telah mendera tubuhku, kini perlahan mulai berangsur hilang. Kagum, mengakui kehebatan, mungkin itu bukan kata yang tepat bagiku dalam memaknai semua kejadian yang telah terjadi pada malam ini. Tapi satu hal yang pasti, kini Mbah Wodo telah mampu untuk merubah arah pandang pikiranku yang selama ini sangat meragukan atas sesuatu yang berhubungan dengan ritual klinik. Bagaimana Pak Reza? Tanya Mas Dikin dengan menunjukkan ekspresi wajah kekhawatirannya begitu melihat kehadiranku yang telah keluar dari dalam hutan bersama dengan Mbah Wodo dan Mbah Bendol. Saya nggak kenapa-napa Mas, kalian gak usah khawatir, jawabku seraya mengembangkan senyum. Dan kini setelah aku menggantikan kain kafan yang aku kenakan ini dengan pakaian aku kembali, terlihat Indra, Minto, dan Mas Dikin kini mengerubungi dan mengamati aku dengan sangat seksama, dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Kalian kenapa? Tanyaku karena merasa risih atas perlakuan dari Indra, Minto, dan Mas Dikin dalam mengamati wajahku ini. Kamu beda banget, Zak. Bener-bener beda, ujar Indra dalam tatapan matanya yang tidak berkedip dalam memandangi wajahku. Apaan sih Indra? Jangan lihat aku seperti itu. Jadi takut nih aku, ucapku sambil beringsut mundur menjauhi Indra. Dan kini begitu mendapati hal tersebut terlihat, Minto dan Mas Dikin mulai terlarut dalam gelak tawanya. Brengsek kamu Zak, kamu jangan salah paham dong. Maksud aku tuh kamu beda banget. Karena sekarang ini kamu wangi banget. Padahal kan sebelumnya kamu itu bau, ujar Indra sambil melemparkan bungkusan rokok ke tubuhku. Tapi memang bener sih Pak Reza, saya juga merasa agak pangleng lihat Pak Reza sekarang ini. Selepas dari perkataan Mas Dikin tersebut, terlihat kehadiran Mbah Wodo di teras rumah. Mendapati hal tersebut, kini muncul berbagai macam pertanyaan di dalam pikiranku. Dan pertanyaan yang muncul dalam pikiranku tersebut masih terhubung dengan prosesi ritual yang telah aku lakukan, terutama pada kemunculan dari sketsa wajah di dalam riak air. Bagaimana Nak Reza? Apakah Nak Reza masih menyaksikan akan hal-hal yang menurut Nak Reza adalah hal yang klinik itu? Tanya Mbah Wodo, dan berbalas dengan keterdiamanku. Hal ini aku lakukan karena saat ini aku memang harus mengakui sebuah kekalahan dari sesuatu yang selama ini selalu aku sangkal keberadaannya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Mbah, jawabku dan balik bertanya kepada Mbah Wodo. Apa itu? Tadi itu sewaktu saya melakukan proses ritual mandi, saya melihat adanya sketsa wajah di dalam air. Apa sebenarnya arti dari penglihatan saya itu Mbah? Kamu mau tahu? Tanya Mbah Wodo seraya mengembangkan senyumnya. Iya Mbah, saya ingin tahu. Apa yang telah kamu lihat itu adalah apa yang diinginkan oleh penguasa kegelapan yang telah mengabulkan keinginanmu dan menghilangkan rasa penasaran kamu itu. Hah? Maksud Mbah, tumbal? Tanya Minto dan Indra hampir bersamaan. Dan kini selepas dari pertanyaan Indra dan Minto tersebut, aku bisa melihat adanya ekspresi ketakutan di wajah Minto, Indra dan Mas Dikin. Bukankah tumbal itu seharusnya hanya mengambil korban dari satu keturunan saja Mbah? Tanya Mas Dikin yang sepertinya kini mulai terpengaruh oleh perkataan Mbah Wodo. Kekuatan gaib itu tidak mengenal apakah yang akan menjadi tumbal itu berasal dari satu garis keturunan atau tidak. Yang mereka inginkan itu hanya jiwa. Ya, jiwa yang telah terjual dalam perjanjian yang telah dibuat ini.
Jawab Mbah Wodo seraya menyulutkan lintingan rokok jagungnya. Ini semua omong kosong, Mbah. Bukti keampuhan dari ritual ini aja belum saya alami. Sekarang Mbah sudah berbicara tentang masalah tumbal. Ucapku dengan senyum mengejek yang mengembang di wajahku ini. Sebenarnya wajah siapa yang telah kamu lihat, Za? Jangan main-main dengan semua ini, Za. Kalau memang ritual yang telah kamu lakukan itu bisa dibatalkan, lebih baik batalkan sekarang saja, Za. Tolong, ujar Minto seraya mengarahkan sorot matanya yang tajam ke arahku. Udah hampir jam 4 pagi ah. Lebih baik sekarang kita meneruskan perjalanan ini daripada kita harus menghabiskan waktu dengan omong kosong ini, ucapku tanpa menghiraukan pertanyaan Minto. Saya pamit, Mbah. Terima kasih atas semua ritualnya itu, ujarku seraya menyodorkan jabatan tangan kepada Mbah Wodo. Dan kini, di antara genggaman tangan Mbah Wodo yang menggenggam erat tanganku, terlihat senyuman dingin di wajahnya. Jangan bersembunyi dari rasa takut dengan sebuah kesombongan, ucap Mbah Wodo dan berbalas dengan keterdiamanku. Sudah, Pak, mari kita pergi. Selepas dari perkataan Mas Dikin tersebut, kini Mas Dikin menarik tanganku untuk mengajakku pergi meninggalkan rumah Mbah Wodo. Sebenarnya apa yang telah kamu lihat, Za? Sebaiknya kamu jujur aja, tanya Indra. Begitu mobil mulai berjalan menembus jalan yang masih tertutup oleh kabut tipis. Nanti aja gue jelasin, Indra. Lebih baik lu jangan menanggapi secara serius perkataan Mbah Wodo itu, jawabku seraya menghela nafas panjang. Mas Dikin ngantuk. Kalau Mas Dikin ngantuk lebih baik istirahat aja. Biar saya aja yang bawa mobil ini, tanyaku. Begitu aku melihat Mas Dikin yang tengah menatap jalan dengan tatapan matanya yang kosong. Nggak usah, Pak, saya masih kuat, jawabnya dengan mengembangkan senyumnya. Lebih baik jika nanti kita melihat ada rumah penduduk di pinggir jalan, kita beristirahat aja dahulu. Selepas dari perkataanku tersebut, aku kini berusaha untuk mencari keberadaan ransel di dalam mobil. Karena di dalam ransel tersebut tersimpan sejumlah uang yang bisa aku pergunakan sebagai modal kehidupan kami di perjalanan ini. Kenapa, Za? Tanya Indra begitu melihatku yang agak panik dalam mencari keberadaan ransel yang pada akhirnya tidak aku temukan di dalam mobil. Mampus gue, ransel gue ketinggalan, Dra. Berhenti, Mas, berhenti, putar balik sekarang, teriakku dan berbalas dengan kecekatan Mas Dikin dalam memutar laju mobil untuk kembali ke rumah Mbah Wodo. Aduh, Za, kamu pakai acara lupa lagi, ujar Minto seraya menepuk keningnya. Malas banget aku, Za, jika harus kembali melihat wajah si Wodo dan si pendol itu, gerutu Indra yang menumpahkan rasa keengganannya untuk kembali ke rumah Mbah Wodo. Bersambung. Reza ini cari gara-gara aja nih. Jadi siapa yang akan ditumbalkan oleh ritualnya Reza ini yang tanpa disadari dia akan menjadi sebuah bencana besar yang akan menimpa hidupnya karena skeptis dengan mistis. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih @metamorphosis 2015. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah.